Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 11, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita masih berada di pembelajaran daring. Di kelas 11 ini kita masuk ke bab 8 tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Ini adalah keutamaan kita hormat kepada orang tua. Baik, ini hormat kepada orang tua sangat penting sekali, terutama dalam kehidupan kita selama di dunia. Kita tahu satu hadis Rasulullah SAW bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Ridha Allah bi ridhal walidain wasuhtullahi bi suhtul walidain. Jadi ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Dalam hadis lain dikatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Orang tua terutama ibu ya, terutama ibu. Jadi bagaimana perjuangan orang tua setiap hari ya. Baik ibu maupun ayah ini sama pengorbanannya. Terlebih-lebih ibu, di dalam hadis Rasulullah dikatakan sampai 3 kali kita harus menghormati ibu kita, karena betapa perjuangan seorang ibu ya, dari mulai mengandung kemudian melahirkan dan merawat kita sebagai anaknya ya, dengan perjuangan yang bukan suatu yang mudah ya, bukan suatu yang mudah. Betapa banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, keutamaan-keutamaan ketika kita berbakti dan patuh kepada orang tua. Di sini ada satu kisah mengenai kisah seorang sahabat Uwais Al-Qarni. Jadi beliau ini adalah seorang sahabat yang fakir. Beliau tinggal di negeri Yaman. Jadi beliau tinggal bersama ibunya yang sudah lumpuh dan buta. Jadi betapa baktinya seorang Uwais Al-Qarni ini kepada ibunya. Jadi merawat orang tuanya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kita semua ya. Kemudian karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, kerinduan kepada Rasulullah SAW, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga pada suatu hari Uwais ini mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ibunya mengizinkan ya, dengan syarat jangan terlalu lama, kalau sudah ketemu dengan Rasulullah segera pulang lagi. Akhirnya Uwais berangkat menemui Rasulullah, dan kebetulan ketika ke rumah Rasul ini, Rasulullahnya tidak ada di rumah, sehingga tidak ketemu dengan Rasulullah ya. Tapi karena ingat dengan amanat dari ibunya jangan terlalu lama, maka Uwais ini kembali lagi ya, buru-buru kembali ya, karena ingat terus dengan ibunya, karena ibunya seorang diri. Nah ketika Rasulullah tahu tentang kehadiran Uwais Al-Qarni ini, maka beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, terutama di sini ada Sayyidina Umar, mengatakan tentang rahasia Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah bahwa orang yang datang itu sebetulnya adalah penduduk langit, yaitu Uwais Al-Qarni. Sampai Khalifah Umar ini dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian singkat cerita ya menemui Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni ini tidak mau kisah dia ini didengar oleh orang lain, sehingga dirahasiakan sampai ketahuannya itu ketika Uwais ini meninggal. Jadi ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal, itu banyak sekali yang menyolatkan. Nah disitulah baru ketahuan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah
penduduk langit. Jadi berkah merawat ibunya ya yang sudah jompo ya, sudah tua, buta dan lumpuh. Maka Uwais Al-Qarni ini diberikan suatu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Dalam satu hadis lain dikatakan bahwa kita ini harus, seandainya, kata dalam satu ayat ya, bahwa seandainya kita tidak menyebabkan kemusyrikan ya, maka niscaya kita ini disuruh oleh Allah ini untuk bersujud atau bersujud kepada kedua ibu bapak ya. Jadi sangat pentingnya kedudukan ibu dan bapak ya, orang tua di sini ya. Kemudian jangan sampai sekali-kali kita berkata ya kepada orang tua atau berkata kasar ya, nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita semua bisa mengamalkan ya, terutama taat kepada ibu bapak ya. Di sini ada hadis yang mengutamakan tentang keutamaan ibu ya. Jadi ibu ini sangat tinggi ya, berbakti kepada orang tua itu sangat tinggi derajatnya setelah sholat 5 waktu ya, setelah sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat 5 waktu kemudian adalah berbakti kepada orang tua ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Dalam satu hadis lain dikatakan bahwa rugilah orang-orang yang orang tuanya masih ada kemudian tidak menyebabkan orang tuanya ini adalah sebab atau wasilah dia masuk ke dalam surga ya. Maka taatilah ya selama orang tua ini tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat atau kemungkaran. Baik, terima kasih. Itu dulu pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.